Ya, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 13.30, mohon izin kita buka acaranya. Mohon izin Ibu Amanda, dibuka acaranya Ibu. Ya, baik. Mohon izin ya, para trainer kita, speaker kita hari ini sudah hadir yang luar biasa sekali untuk kita semuanya. Oke, kita mulai untuk acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya Bapak Ibu hadirin sekalian. Luar biasa sekali hari ini ya kita ditakdirkan untuk bertemu dengan speaker yang sangat luar biasa sekali. Dengan Bapak Ibu yang luar biasa sekali. Nah sebelumnya yang terhormat Bapak Rizky Abdillah Ramadan ya selaku Kaizen Consultant, Country Director Kaizen. Yang saya hormati juga ada Bapak Wisnu Haryadi ya, speaker kami juga yang hari ini akan mengisi terkait dengan materinya ya, Pak Wisnu sebagai Safety and Environmental Expert ya, lecture SHEN Heavy Equipment Industry ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau misalkan nih saya boleh jujur, tadi pagi saya berdoa, ya Tuhanku, mudah-mudahan hari ini saya bisa bertemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Dan ternyata Bapak Ibu, sepertinya doa saya ini terkabul. Kenapa? Karena yang saya lihat mulai dari ujung Bapak ini sampai ke belakang adalah orang-orang yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya Bapak Ibu. Oke ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian ya, untuk selanjutnya sebelum kita mulai untuk acaranya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya berdoa selesai. Oke, nah kita sudah berdoa ya, para peserta masih ada yang pendaftaran dan lain-lain, tapi kayaknya kita belum kenalan ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ratib. Bapak Ibu silakan bisa panggil saya Mas Ratib, silahkan. Bro Ratib ya silahkan ya, De Ratib atau Ratib pun tuh silahkan ya Bapak Ibu. Dan di sini saya mengucapkan terima kasih banyak dan juga selamat datang kepada para peserta, selamat datang kepada para speaker kita hari ini di acara seminar ya, Kaizen Seminar terkait dengan Design Thinking for Engineer ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali yang sudah hadir dan langsung saja karena sekarang kita untuk mengoptimalkan waktu langsung saja kita ke speaker pertama. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, ya para peserta dan para panitia di belakang sudah mempersiapkan door prize yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu pada saat nanti pemateri menyampaikan materinya silahkan bisa dicatat di buku catatannya masing-masing. Dan nanti kita akan ada sesi Q&A. Nah Bapak Ibu silahkan bisa maksimalkan ya sesi Q&A ini. Dan untuk yang beruntung hari ini silahkan bisa mendapatkan door prize yang luar biasa dari para panitia ya, seperti itu. Oke langsung saja untuk selanjutnya yaitu kita ke speaker yang pertama, yaitu kepada Bapak Rizky Abdillah Ramadan. Saya persilahkan, tepuk tangan dulu dong untuk beliau, silahkan. Oke, mulai? Ya, silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah join di Kaizen Klinik ini ya. Jadi untuk 4 hari ke depan, insya Allah kita akan adakan sesi Kaizen di sini. Isinya nanti ada sesi Kaizen coaching dengan 3 coach kita yang ada di meja bundar belakang. Lalu ada sesi seminar. Nah ini adalah seminar awal kita, pertama kita membahas tentang Design Thinking for Engineers. Perkenalkan nama saya Rizky, jadi boleh panggil saya Rizky atau Mas Rizky ya, Pak Ratib. Nah, oke. Untuk saya sendiri sebenarnya praktisi Kaizen, teman-teman. Jadi saya sekarang saat ini mendalami Kaizen atau Continuous Improvement, tapi sebelumnya saya adalah orang produksi, orang operasional yang terjun di HR, ya. Jadi praktisi HR, saya sebelum jadi konsultan Kaizen, saya jadi konsultan HR dulu. Lalu akhirnya saya terdamparlah di Kaizen atau Continuous Improvement, ya. Saya juga penulis buku, teman-teman.
Ada 4 buku yang sudah saya terbitkan tentang Kaizen. Oke, nah ini beberapa event saya. Nah, untuk hari ini sendiri 1,5 jam ke depan kita akan diskusi atau bercerita tentang design thinking. Ada pertanyaan, kenapa sih saya praktisi Kaizen, ini judulnya Kaizen Klinik, kok yang dibahas design thinking? Ini juga untuk mengklirkan bahwa Kaizen itu, Bapak Ibu semua, itu bisa kita bahas dalam 2 konsep berbeda. Yang pertama dalam hal spirit. Kaizen itu adalah spirit continuous improvement, bukan metodologi. Jadi ketika kita memiliki semangat untuk berubah, apapun metodologinya, baik Lean Six Sigma, Design Thinking, atau apapun itu bisa dibilang Kaizen. Jadi ketika kita ingin menjadi lebih baik, itu Kaizen. Nah, sedangkan Kaizen itu sendiri bisa kita bahas sebagai metodologi, yaitu quick improvement atau quick win. Ya. Nah, yang akan saya bahas sekarang adalah ketika kita memiliki semangat Kaizen, tapi kita ingin melakukan pendekatan design thinking. Nah, itu bisa juga teman-teman ya, karena secara konsep mirip-mirip, beda stepnya doang dalam pelaporannya. Ya. Jadi yang akan kita bahas sekarang adalah tentang konsep design thinking, lalu story dari design thinking dan implementasi design thinking di manufaktur. Karena saya yakin teman-teman di sini mungkin 90% dari manufaktur ya. Oke. Next. Nah, design thinking ini sendiri buahnya adalah inovasi, teman-teman. Inovasi. Inovasi itu berawal dari kreativitas. Kalau kata Albert Einstein ini, kreativitas itu adalah kecerdasan yang sedang bersenang-senang, teman-teman. Jadi pinter saja nggak cukup, kita harus menerjemahkan kecerdasan kita, kepintaran kita itu menjadi sebuah bentuk real yang bisa diimplementasikan. Nah, itu adalah proses kreativitas menjadi inovasi. Jadi ketika kita bicara kreativitas dan inovasi, itu ada upaya untuk menghasilkan ide kita, mewujudkan ide kita menjadi wujud nyata yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Ya. Nah, salah satu pendekatannya adalah design thinking, teman-teman. Ya. Jadi ada 3 poin utama dari design thinking ini adalah, yang pertama itu, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Oke. Jadi yang pertama ini adalah kebutuhan dari orang, teman-teman ya. Mungkin saya di bawah aja. Jadi yang pertama ini adalah kebutuhan dari orang atau usernya langsung. Yang kedua adalah ada kemungkinan untuk memanfaatkan teknologi enggak. Yang ketiga adalah ada impact-nya terhadap bisnis enggak. Jadi kalau saya gambarkan design thinking ataupun inovasi apapun itu ada 3 core utamanya. Yang pertama adalah orang yang melakukannya butuh apa, butuh disupport apa, lalu teknologi apa yang bisa dimanfaatkan, lalu impact-nya terhadap bisnis itu apa. Seperti itu ya. Makanya di belakang ini teman-teman ada 3 coach kita. Yang pertama adalah Pak Tejo, beliau adalah supply chain expert, ya, warehouse management expert. Beliau juga terbiasa dengan digitalisasi, jadi kalau ada yang mau diskusi tentang teknologi digitalisasi, tentang supply chain, teknologi, bisa dengan beliau. Nah, untuk human sendiri, bagaimana sih kita ngecek atau menilai atau melakukan assessment terhadap orang, sebenarnya kebutuhan orang itu apa, organisasi itu butuh apa. Nah, di sana ada Coach Amanda. Bu Amanda, beliau seorang change management expert ya, atau organization development expert juga. Lalu di bisnis sendiri kita harus tahu sebenarnya secara struktur bisnis ini butuh apa sih dari improvement kita, dampaknya ke cost seperti apa. Bisa didiskusikan di sana dengan saya atau dengan Pak Yaser ada ya, untuk lean business improvement. Nah, jadi apapun metodenya, inti dari continuous improvement itu adalah 3. Yang pertama, dampak terhadap usernya langsung, berdampak atau tidak. Yang kedua adalah teknologi apa yang bisa kita manfaatkan. Lalu yang ketiga adalah impact-nya terhadap bisnis. Ya. Oke.
Nah ini adalah sejarah dari design thinking. Jadi design thinking sendiri sudah mulai dari tahun 1960, teman-teman. Sudah mulai sejak tahun 1960, lalu mulai boomingnya itu di tahun 1990-an ketika ada satu perusahaan IDEO ya, yang mengkampanyekan tentang design thinking. Bagaimana sih sebuah desain itu bermanfaat untuk user. Ya, bagaimana kita membuat suatu produk, sesuatu perubahan itu dampaknya itu bisa kena langsung ke user. Jadi dari tahun 90 sudah diperkenalkan. Nah ini adalah langkah-langkah dari design thinking teman-teman. Langkah-langkah dari design thinking ya. Jadi sebenarnya untuk secara konsep besarnya sama aja. Mau kita pakai Lean Six Sigma, Kaizen, Continuous Improvement ya. PDCA atau apapun itu sama aja. Ada masalah, ada solusi, hasilnya apa. 3 aja sih. Ada problem, ada masalah, ada solusi, hasilnya apa. Intinya itu, 3 poin itu ya. Tapi kalau di design thinking, kalau kita mau ngikutin step by step-nya, maka akan ada fase empati, ya. Lalu yang kedua akan ada fase define, lalu ideasi, lalu membuat prototype, lalu testing produk. Jadi ada 5 tahapan utama. Gitu, kalau kita melihat metode design thinking. Nah, ini adalah success story-nya teman-teman, design thinking. Si Oral-B, dia mau meningkatkan marketnya ya, profitnya. Lalu dia nge-hire yang IDEO tadi, perusahaan desain produk. Dia meng-hire IDEO, lalu dia bilang kira-kira ide apa nih yang bisa dilakukan. Nah, ketika IDEO sama Oral-B ini kerjasama, satu hal pertanyaan awalnya itu adalah apa sih yang diharapkan user atau apa kendala pengguna di lapangan. Nah ternyata ketika dianalisa penggunanya itu anak-anak kan berarti sasaran mereka. Nah ketika dicek, oh ternyata anak-anak itu pengen barang-barang yang cute gitu ya, yang lucu atau yang memang dia gemari. Sampai akhirnya dia desain produk yang memang ketika disurvei, di riset hasilnya memang meningkatkan penjualannya terhadap konsumen anak-anak. Nah prosesnya ini adalah dengan menggunakan design thinking. Tapi ini kan untuk desain produk baru, ya. Makanya di sini judulnya adalah Design for Engineer in Manufacturing. Tapi bagaimana implementasi design thinking di area manufaktur atau di produksi? Karena kebanyakan di sini kan orang-orang produksi. Ya, makanya saya tidak akan membahas tentang ini. Tapi ini adalah salah satu contoh kisah sukses implementasi design thinking. Bagaimana seorang anak yang tadinya menolak mensikat gigi, lalu Oral-B membuat produk baru yang memang dicintai sama anak kecil, sehingga anak kecil itu sendiri jadi lebih senang gosok gigi dan akhirnya penjualannya meningkat. Nah, lalu bagaimana design thinking di manufaktur? Yang pertama itu yang pasti harus ada itu adalah problem teman-teman. Ya, jadi kita mau melakukan improvement, inovasi, harus ada problem. Kadang problem itu didefinisikan sebagai masalah buruk. Ya, padahal definisi problem itu adalah adanya gap. Definisi problem itu adalah adanya gap. Jadi kalau kita lihat grafik ini teman-teman, ini adalah standar. Kalau ternyata hasil aktual kita lebih dari standar, berarti bagus atau jelek? Bagus kan? Berarti itu bisa dibilang good problem. Itu problem. Kenapa? Berarti standar kita di bawah dari aktual. Kita harus ningkatin standar dong. Iya kan? Ya. Berarti itu kita sebut good problem. Kalau misalnya aktualnya di bawah target atau standar, berarti bad problem. Jadi apapun kondisinya kita harus selalu mendapatkan problem. Ya. Apapun metodenya, mau pakai PDCA, QCC, Design Thinking, Lean Six Sigma, itu harus ada problem dulu. Ya. Oke. Nah,
bagaimana sih kalau kita sebagai orang manufaktur atau orang pabrik mau melihat problem? Ya langkah simpelnya gemba atau datang ke lapangan, apa yang menurut kamu proses paling susah? Ya, itu sih yang paling gampang ya. Seorang manajer, seorang supervisor datang tanya ke usernya langsung, karena konsep design thinking itu kan bertanya ke usernya langsung. Menurut kamu apa yang paling susah? Pak, menurut saya yang paling susah itu adalah proses oven. Oke, proses oven apa yang paling susah? Menstandarkan temperatur, misal. Ya. Oke, baru kita analisa. Karena yang tahu kondisi itu di lapangan itu adalah user. Ya. Kalau ternyata dia pun bingung dan ternyata nggak menguasai, menurut saya baik-baik aja, gitu ya. Nggak ada problem Pak, nggak ada yang susah. Oke, aman. Gitu. Nah itu justru masalah. Berarti dia tidak, kalau misalnya masih di atas standar, berarti kan standarnya harus ditaikin dong. Kita tetap harus nyari gap antara aktual dengan standar. Nah kalau ternyata tidak ada masalah, maka tanyakan ke user, ke orang langsung di lapangan, orang soplon, target apa yang belum tercapai. Target apa yang belum tercapai. Semua target sudah tercapai Pak. Nah berarti kan good problem. Masa sih pas, pasti kan lebih. Ya udah kalau lebih berarti taikin targetnya, gitu kan. Nah, kalau misalnya tidak ada target, Pak saya kerja nggak ada target, Pak nggak ada masalah, berarti itu adalah masalah terbesar. Kita jangan dulu berbicara tentang continuous improvement, jangan dulu berbicara tentang kaizen, jangan dulu berbicara tentang design thinking. Standarisasi dulu teman-teman. Proses ini standarnya seperti apa? Proses ini hasil yang ingin kita dapatkan berapa? Ya. Jadi sebelum ada standar maka tidak bisa melakukan continuous improvement ataupun design thinking tadi. Ya. Oke. Nah, kita kembali ke design thinking. Setelah ada problem, setelah ada masalah yang ingin kita selesaikan, maka langkah pertama adalah empati. Ya. Empati ini bagaimana kita, yang tadi sudah kita bahas di awal, bagaimana kita merasakan apa yang user rasakan. Pertama adalah kita observasi langsung di lapangan. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada di ruang produksi, di oven, di atas ruang meeting itu sulit. Ya, oke? Kita lihat ke lapangan langsung. Lalu yang kedua adalah kita harus diskusi terbuka dengan user. Bagaimana caranya user itu bisa terbuka dengan kita. Bagaimana caranya dia bisa menyampaikan pendapatnya. Jangan sampai dia bilang, iya aman, tapi sebenarnya ada masalah yang dia sembunyikan. Nah itu juga harus kita pikirkan ya, kita harus selesaikan. Oke, lalu yang terakhir adalah kita harus merasakan apa yang mereka rasakan. Ya. Jadi ketika kita gemba ke lapangan itu kita mendapatkan data, kita merasakan apa yang mereka rasakan, lalu mereka pun diskusi terbuka dengan kita. Itu tahap empati. Nah, atau kalau kita sebagai orang teknik industri, kita bisa lakukan dengan mengecek kurang lebih 6 aspek di produksi. Sekarang saya backgroundnya orang produksi ya, jadi ketika saya gemba, saya akan ngecek sarana pendukung di sini udah lengkap belum. Oke? Jangan sampai kita nuntut loading unloading, tapi sarana pendukung, misalnya loading unloading produk gitu ya, tapi sarana pendukungnya belum ada. Hand pallet cuma ada 1 misalnya. Jangan sampai kita minta 5R, minta area bersih, tapi sarana dan prasarana kebersihan belum ada. Ya. Oke, sarana pendukung yang kedua adalah antropometri. Antropometri itu kita harus mengetahui bentuk fisik user. Oke, jangan sampai kita bikin standar penempatan barang atau standar desain layout, tapi tidak sesuai dengan antropometri orang. Ya, antropometri itu tinggi badan gitu ya, lalu bentuk fisik gitu ya. Itu pun mempengaruhi dalam pekerjaan gitu ya, dalam desain suatu line proses. Nah itu dulu yang harus dipikirkan. Lalu yang ketiga kompetensi jelas ya. Seseorang tidak bisa bahasa Inggris, jangan sampai kita SOP-WI-nya bahasa Inggris. Mau orangnya yang mau kita tingkatkan atau SOP-nya yang kita ganti jadi bahasa Indonesia semua. Itu pun problem yang nyata di lapangan ya.
Oke, lalu kebugaran jasmani dan rohani. Jangan-jangan sudah tidak fit lagi, jangan-jangan operatornya memang secara stamina sudah turun gitu ya. Karena ada yang dirasakan mungkin dari kendala fisiknya gitu. Nah, itu harus dipikirkan. Flow proses, jangan kapasitas kita itu memang flow prosesnya salah gitu, dibulak-balik gitu ya. Secara flow-nya kalau di lean manufacturing kita bisa assess VSM-nya, misal value stream mapping-nya gitu ya, spaghetti chart-nya dan lain-lain. Lalu terakhir gerakan pekerja, motionnya sudah kita standarkan belum, sudah dipermudah belum, ya. Nah itu bisa mewujudkan empati kita. Nah lanjut, nah seperti ini ya, misalnya meja itu harus sesuai dengan tinggi badan orang gitu, tidak bisa terlalu tinggi, terlalu rendah nggak enak, gitu ya. Itu pun harus didesain ulang. Nah, oke, ini contoh di manufaktur. Saya akan kasih contoh sederhana ya teman-teman ya, biar ingat. Nah, misal seorang karyawan ini berjalan ke area paleting 6 meter dengan waktu 40 detik. Ketika saya gembak lapangan, saya datang ke satu area proses. Kenapa kapasitas ini turun? Tolong dianalisa, saya harus memunculkan empati. Oke, ketika saya memunculkan empati, saya analisa flow prosesnya, oh ternyata ada motion seperti ini. Ketika saya tanya, benar Pak capek dari sini saya harus jalan ke sana nih, naruh barang. Gitu ya. Karena area paleting mungkin jaraknya terpisah dari area kartoning. Karena palet kayu tidak boleh masuk ke area makanan misal gitu ya. Palet kayu harus di luar gitu. Jadi paletingnya di luar. Oke. Nah, itu empati yang kita rasa oh ini harus diimprove nih. Saya udah merasakan ini memang salah, problem. Nah, lalu define, kita harus mendefinisikan masalah itu. Ada 3 poin yang akan kita definisikan. Pertama, apa permasalahan utama yang dihadapi oleh user, apa hambatan yang ditemukan, lalu apa harapan mereka. Ya, ketika mendefinisikan masalah kita harus cek permasalahan utamanya apa. Lalu apa hambatan yang ditemukan, lalu apa harapan mereka. Kita akan lihat langsung aja ya karena waktu kita terbatas. Kita list semua problem, lalu kita analisa root cause gitu ya, ini standar lah. Nah lalu kita lihat definisikan masalah yang membutuhkan effort rendah tapi high impact. Jangan sampai kita menemukan masalah yang high effort tapi low impact. Misal dari semua masalah itu Pak sepatu safety belum nih gitu kan. Pasti kita mewujudkan empati, pasti orang yang terbuka atau vokal kan semua dituntut tuh. Pak sepatu safety, Pak pintu, Pak AC, Pak forklift, Pak laptop, Pak, baju gitu ya, semua. Kan itu berarti problem gap yang mereka harapkan. Tapi kita list mana yang low effort, high impact. Nah ternyata setelah kita list kita dapatkan yang tadi misalnya. Nah ini masalahnya misal. Oh ini berdampak, kenapa? Karena berdampak ke kapasitas, ke tingkat kelelahan karyawan gitu ya dan lain-lain. Sampai akhirnya kita pilih ini sebagai masalah yang low effort, high impact. Kan udah kebayang, pasti teman-teman di sini udah kebayang. Pertama bikin konveyor misal gitu atau ya paletnya dirubah dari palet kayu jadi palet plastik misalnya dikirim gitu biar bisa masuk ke area produksi karena masalahnya palet yang ada itu palet kayu kan tidak boleh masuk ke area produksi karena ada masalah kalau di pabrik makanan ya. Nah seperti itu, jadi kita harus pilih low effort yang high impact. Nah setelah masalahnya sudah ada kita definisikan. Berarti ini empati dan definisi itu kalau di design thinking bisa jadi satu scoop ya, satu step. Tapi ada juga yang memisahkan, saya memilih dipisahkan antara empati dan define. Nah setelah ini kita bikin pernyataan sederhana teman-teman. Pertama adalah kita perlu mencapai target kapasitas 200 karton per jam. Tapi aktualnya 150 karton per jam. Setelah dianalisa, root cause analysis ternyata ada proses yang terputus dan membutuhkan jalan atau perpindahan orang. Berarti kan impact-nya jelas ya kalau kita lihat tadi. Impact-nya itu adalah terhadap kapasitas. Sedangkan effort-nya banyak yang bisa kita lakukan gitu. Jadi tidak terlalu susah juga. Banyak pilihan lah solusinya. Oke, ini kita angkat jadi masalah. Berarti ini masalah yang akan kita selesaikan. Nah lalu untuk menghasilkan ideasi, sebenarnya ada beberapa step tapi saya akan potong aja. Membuat pertanyaan
sederhana. Bagaimana agar kita bisa menghilangkan proses jalan karyawan, teman-teman? Kan udah ketahuan ya, ini tadi ada jalan, root cause-nya itu karena harus jalan sehingga terhambat. Nah, bagaimana caranya agar proses jalan karyawan hilang sehingga kapasitas bisa bertambah? Berarti kan tidak ada yang tadi 40 membutuhkan waktu 40 detik gitu ya. Nah, ini fase yang seru juga nih. Kita bikin tabel wow matrix ya. Jadi kalau di design thinking itu semua ide ditampung dulu. Ada yang bilang bikin robot, bikin konveyor, bikin paletnya dirubah jadi palet plastik gitu ya. Tapi kita masukin ke tabel wow matrix ini. Biar kita dapat ide yang paling bagus. Ide yang bisa kita sebut sebagai, kalau misalnya di scoring QCC ya, atau scoring perlombaan inovasi, ide yang skornya paling besar itu adalah ide yang secara idenya original atau baru, benar-benar baru, lalu untuk implementasinya itu sangat mudah ya. Jadi kalau kita lihat, kita harus mendapatkan yang wow idea ini. Bukan berarti yang no ini tidak kita kerjakan, yang no juga bisa kita kerjakan langsung. Dan yang contoh yang ini adalah yang no. Kenapa? Karena idenya normal, semua orang pasti tahu dan mudah untuk diimplementasikan ya. Setelah kita menemukan banyak ide, kita bikin matriks. Wow matriks ini kita pilih yang wow, yaitu yang original idenya tapi secara implementasinya mudah. Jangan sampai kita terjebak di impossible to implement dan normal gitu ya. Misal gunakan robot, wah impossible, kenapa? Kita belum siap untuk investasi sebesar itu misalnya. Nah, oke. Nah berarti kan ada dua ide nih. Yang pertama adalah dibikin desain secara automation, benar-benar murni automation ya. Bahkan orang bisa hilang gitu ya seperti ini. Atau bikin gravity conveyor misal gitu. Kira-kira mana yang wow, mana yang no, mana yang impossible to implement, nanti tinggal di assess bareng-bareng. Nah, berdasarkan contoh kasus ini, yang dipilih adalah jelas yang conveyor. Kalau kita step by step dari design thinking. Setelah dipilih yang conveyor, maka kita bikin prototype. Ini langkah keempat dari design thinking. Prototype itu adalah sebelum kita bikin secara paten, kita simulasi dulu. Seperti yang tadi kita cek, secara antropometrinya seperti apa. Tingginya harus setinggi apa konveyornya gitu ya. Nah, saya biasanya pakai pipa highlight ini. Jadi kalau saya di Kaizen, di workshopnya itu sudah ada stok galvanis pipa ini. Ya, mungkin kalau orang-orang di sini otomotif sudah terbiasa lah ya dengan pipa highlight ini ya, Ivory atau galvanis ini. Maksudnya apa? Untuk kita simulasi lebih mudah, ini bisa dibongkar pasang nih. Ketinggian yang cocok segimana sih? Gitu kan kita bisa simulasi. Kalau ketinggiannya 1 meter, gimana orang ngangkatnya? Enak gak? Oke, 1 meter terlalu tinggi, kita turunin lagi. Gitu ya. 0,8 meter atau kependekan kita naikin lagi 1,25 meter misal gitu ya. Karena operator kita tinggi-tinggi orangnya. Nah, setelah simulasi kita bisa bikin desain, simulasi desain. Setelah itu baru tes. Tes itu adalah benar-benar implementasi, kita bikin yang permanen. Kenapa? Karena kadang untuk beberapa produk yang berat, yang Ivory ini nggak kuat ya, nggak awet. Tahu-tahu rusak. Jadi tetap kita bikin yang permanen tapi sesuai dengan kebutuhan user. Nah, terakhir setelah dites, ya berarti kan tidak ada jalan lagi tuh kayak gini. Karena pakai gravity conveyor. Nah, setelah dites, kita bikin pertanyaan sederhana. Apakah perubahan dapat diterima dan diimplementasikan oleh user? Jika ya, berarti desain thinking kita berhasil. Terus yang kedua adalah apakah target tercapai yaitu 200 karton per jam. Jika gagal, berarti ide kita belum berhasil. Berarti di fase tes tadi, di fase prototype tadi,
masih ada kekeliruan. Ya. Oke, kita balik lagi ke fase prototype. Oke. Dari saya mungkin cukup para tim karena waktu kita terbatas. Selanjutnya saya serahkan ke para tim, silakan. Ya baik, terima kasih banyak kepada Bapak Rizky Abdillah Ramadan. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk beliau. Luar biasa sekali ilmu yang disampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa Bapak Ibu apabila ada pertanyaan silahkan dicatat di buku catatannya ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mengoptimalkan waktu langsung saja kita ke pembicara yang kedua ya. Beliau ada seorang health safety and environment expert dan juga seorang lecturer dan juga SHE at Heavy Equipment Industry. Langsung saja kita sambut yang meriah Bapak Wisnu Haryadi. Tepuk tangan dulu dong untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak. Perkenalkan nama saya Wisnu, saya dari perusahaan alat berat. Kebetulan saya terkait dengan design thinking, saya akan menginformasikan mungkin berbagi lah ya terkait dengan design thinking khususnya di safety, health, and environment. Nah, umumnya design thinking itu larinya ke jidoka, otomatisasi, dan lain-lain ya. Nah, sekarang pendekatannya design thinking kita pakai di safety, health, and environment, khususnya di safety. Nah, mungkin agak aneh dan jarang ya, tapi saya ambil satu studi kasus yang mungkin Bapak bisa ambil dari sisi design thinkingnya. Baik, ini terkait dengan improvement yang kita lakukan di reduce work accident untuk mencapai zero accident ya. Dimana saat ini safety itu memang lagi diperhatikan sekali ya untuk khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang besar. Ini akan terkait dengan image. Baik. Perusahaan kami ada di beberapa wilayah, di Jakarta, Balikpapan, Banjarmasin, Palembang. Dan problemnya ada, bukan problem ya, kami ada 3 orang doang, safety. Kami megang sekitar 9 lokasi. Bayangin dengan 9 lokasi, kami harus mengawasi safety di semua wilayah itu supaya kita aman gitu ya. Karena ini menyangkut brand image. Lanjut. Oke, sorry. Ini kita di fiscal year 2019 sampai dengan 2017 sampai 19 ini ternyata di datanya ada banyak insiden di mana total 43 dengan accident kriteria ini ada sekitar 9 dan terkait handling nomor 1 ini terkait dengan design thinking tadi, di mana kita harus mendefinisikan, menginformasikan kondisi kita seperti apa sih. Lalu insiden tipenya adalah forklift dan terkait dengan teori Heinrich ya, pada saat near miss itu hampir kejadian itu tidak kita tanggulangi, itu dari 300 near miss yang kita biarkan itu akan terjadi 29 small incident ya, artinya minor injuries dan 1 major injuries atau fatal accident. Ini bahaya. Pada saat fatal accident kita sudah hitung, bukan fatal accident. Pada saat 1 insiden itu sebenarnya bisa kita hitung dari nilai kerugiannya. Tentu pada saat tempat bapak-bapak kalau ada insiden pasti stop dulu, diinvestigasi apa saja yang menjadi masalah dan dipastikan tidak terjadi lagi dan dipastikan countermeasure-nya apa untuk keselamatan. Dan 1 insiden kecil itu bisa mencapai kerugian sekitar 3,9 juta. Itu 1 insiden. Bayangin kalau banyak itu akan problem dan pada saat fatal itu akan jadi legal problem. Dan pada saat kita analisa dengan dampak kondisi yang ada, di sini kerugiannya total average dalam 3 tahun itu, ini sampling case saja, sekitar 56 juta Pak, dari faktor insiden. Lalu ternyata dari sini kita based on existing data, insiden dalam 3 tahun itu sekitar 43,
ada 9 accident, lalu handling tadi menjadi problem, lalu potensial terjadi kecelakaan lagi, lalu kita melakukan suatu improvement. Dan kita dalam design thinking ini tadi, kita harus punya target. Bagaimana kita dalam satu average accident ya, tadi sekitar 9 dalam setahunnya itu jadi 3, average-nya 3 accident itu target kita saat menjadi 0. Lalu kita buat action plan dari activity tersebut. Dan tadi empathize dan define. Kemudian kita melihat kondisi penyebabnya apa. Kita analisa dari mitigasi bahaya, dari analisa kondisi bahaya yang ada, terus kita pelajari. Ternyata di brainstorming ini ada problem dari insiden yang terkait dengan penyebab cause-nya, itu dari human error yang paling banyak. Kemudian dari kriteria itu handling yang paling banyak, dan tipenya adalah misalkan di sini forklift dan truk yang paling banyak. Ini kita analisa. Lalu setelah itu, dari analisa tadi kita bikin fishbone. Dari sisi insiden by cause, misalkan human error, ini penyebab human error dari sisi main material method 5W tadi, 5M, main material media dan lainnya. Di situ ternyata ada kekurangannya pengetahuan, kekurangan rencana, dan kurangnya kontrol dan shortcut, dan kemudian kurangnya komunikasi. Ini jadi masalah. Lalu dari sini kita buat 5W analysis tadi ya. Dan begitu juga yang terkait dengan by kriteria dari handling. Kita bikin problemnya, main cause-nya apa dari handling. Dari sini kita lihat salah satunya adalah short action dan sama, lack of share information. Ini yang harus kita perbaiki. Dan selanjutnya, yang ketiga adalah forklift dan truk terkait dengan tipe. Nah, tipe accident itu juga sama, hampir mirip cause-nya. Dan kita buat 5W analysis. Dan dari 5W analysis itu kita bikin countermeasure, lalu kita bagi dari sisi cause, kriteria, dan tipe untuk mencapai, kalau design thinking itu kan menghindari kita jump conclusion ya. Kita perbaikan tanpa dianalisa dulu sehingga tidak tepat sasaran. Makanya kita bikin tepat sasaran. Bagaimana kita kelompokkan dari sisi cause, kriteria, dan tipe, ternyata di grouping by countermeasure ada 4. Training activity, management improve, dan information system. Nah dari sini, kok ini besar nih gitu. Kita analisa lagi, kita proof, kita buktikan. Kita buktikan kenapa sih terjadi banyak accident dari sisi training. Kita buat training before after. Ternyata memang dari data memang benar. Artinya kita ambil soal sekitar 30 soal, dan pada saat kita kriteria 0 sampai 15 berarti dia bisa menjawab 0 sampai 15 berarti dia kurang memahami. Kemudian ada yang rata-rata 16 sampai 24, dan di sini di atas 25 dia bisa menjawab, artinya dia good skill dari safety-nya. Dan ternyata presentasi ini menggambarkan kondisi memang training kita, pengetahuan dari safety dari kita tuh kurang. Makanya dari situ kita buat analisa dari total dari 45% dari 100% yang ikuti training, dan training ini diikuti oleh supervisor dan leader up. Ternyata memang dari sisi itu kurang, 45% itu skill safety-nya kurang. Ini jadi analisa perbaikan kita. Karena kalau kita membuat perbaikan langsung dari information system langsung, ini tidak tepat sasaran. Sementara kemampuan safety mereka kurang. Ini kemungkinan akan berlanjut, akan terjadi accident lagi. Kalau dari background mereka kurang. Maka dari itu kita lakukan perbaikan ini dulu, training.
Dan ini dari action tadi, dari sisi training, dari sisi manajemen improve dan information system, kita bikin activity plan, bagaimana perbaikannya. Dan kita bikin scheduling, targeting dari schedule itu. Lalu setelah itu, ini adalah implementasi improvement, di mana tadi training terkait dengan skill safety-nya yang kurang, kita lakukan perbaikan dulu. Perbaikan dulu seperti apa, kita tingkatkan kemampuan skill mereka, dan juga jangan lupa, mereka, teman-teman di lapangan itu butuh media yang bisa membuat pengingat mereka. Makanya bapak-bapak mungkin di tempatnya butuh juga bikin safety handbook di pocket. Jadi bikin suatu standar yang dibikin di perusahaan bapak-bapak untuk acuan teman-teman kerja. Jadi jangan sampai nanti pada saat di tengah jalan, oh saya belum dikasih tahu, saya belum belum diinformasikan. Nah ini penting buat mereka. Jadi tidak ada alasan lagi, oh saya tidak tahu. Mereka harus baca ini. Ini yang kita lakukan. Dan ini contohnya, safety handbook dan aktivitas. Kalau di mungkin namanya safety talk atau toolbox meeting. Itu rutin harus dilakukan. Bagaimana pengendaliannya? Itulah kita harus lakukan suatu manajemen sistem ya terkait dengan KPI seperti itu. Ini contohnya. Nah, bagaimana memastikan bagaimana memastikan bagaimana activity plan itu bisa berjalan pada daily management, kita dibutuhkan digital information. Ini yang kita lakukan juga. Dan digital information itu bukan hanya terkait dengan aktivitas KPI, tapi juga bagaimana informasi safety terkait dengan hazard, bahaya yang ada, itu langsung diinformasikan dan langsung tahu. Karena gini, keselamatan kerja itu bukan sebenarnya kalau dari aturan pemerintah, bukan tanggung jawab dari karyawan, tapi tanggung jawab dari pengusaha itu sendiri. Kalau bapak-bapak bisa lihat aturannya itu. Jadi kalau misalkan ada kelalaian dari perusahaan, yang paling yang kena dampaknya adalah pemimpin perusahaan. Itu seperti itu. Kita buat digitalisasi informasi. Dan ini adalah digital transformation yang kita lakukan. Pertama, bagaimana kita beberapa stage yang kita lakukan. Stage pertama, bagaimana informasi itu bisa terinformasikan baik itu ke PIC perbaikan maupun pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan harus tahu, ini tempat kerja dia ada potensi bahaya yang harus dikendalikan. Oleh karena itu kita harus kelompokkan nilai risikonya. Risiko 1, risiko 2, risiko 3, risiko 4, itu tergantung dari dampak bahaya yang timbul. Sehingga kita bisa lakukan dengan pengelompokan itu, semakin bahaya itu semakin besar, actionnya harus cepat, seperti itu. Dan stage pertama adalah kita bagaimana membuat suatu sistem digitalisasi melalui handphone yang bisa diinformasikan kepada oleh karyawan yang tempat dia bekerja langsung, dan langsung dinilai resikonya, dan langsung dinotifikasi ke PIC-nya untuk dilakukan perbaikan. Dan stage 2 adalah KPI tadi, memastikan program-program safety bisa berjalan di area bapak-bapak dan ibu. Dan ada namanya, dan jangan lupa kita buat display kondisi aktual di area masing-masing. Gitu, seperti itu. Dan ini adalah salah satu informasi KPI dari patrol yang kita lakukan dan summarize insiden yang ada. Dan performance dari setiap area, itu kita bisa tahu. Karena gini, pada saat performance itu jelek, artinya
awareness di area bapak-bapak, di area itu terutama, itu pasti kurang. Dan pada saat awareness kurang, artinya siap-siap akan terjadi insiden. Itu pasti terjadi. Pada saat itu bisa dilihat dari patrolnya, kita harus punya patrol patrol bulanan rutin, dan kita harus punya nilai acuan. Ini bagus, ini jelek, ini kurang. Nah, pada saat nanti patrol itu kurang, itu bisa kita langsung action langsung. Ini berarti kurang awareness. Kita harus langsung kendalikan seperti training dan lain-lain. Seperti itu. Ini ada digital information, informasi potensi bahaya yang melalui handphone. Mungkin bisa di play videonya, Bapak Ibu. Ini saya ambil gambaran video tadi. Sorry. Ini aplikasi Gemba yang kita lakukan. Ini dari handphone masing-masing, dilihat. Sorry, kelihatan kemajunya. Nah ini, kita lihat pada saat orang menemukan potensi bahaya, dia menginformasikan. Ini ada potensi bahaya dan lain-lain, melalui sistem aplikasi kita pakai Agile. Ini kita buat develop di 2019-2020. Ini terkait dengan waktu itu masih COVID ya. Kita ambil contoh. Nah, ini ruangan ini ternyata nih masih rapet nih. Itu misalkan. Gitu. Langsung melalui handphonenya. Nah, lalu disubmit. Karyawan hanya menginformasikan itu. Langkah kedua, nih disubmit, langsung masuk ke sistem. Dari sistem itu nanti SHE, Health Section, itu kan Safety Section, itu akan menilai resikonya. Pertama, ini melalui sistem, jadi masuk ke database, dan langsung saat itu juga dilihat, oh ini ada temuan dari si A misalkan, oh ini potensinya bahayanya tinggi. Ini PIC-nya ditentukan, kita harus tahu nih, ini siapa tugasnya siapa, ditentukan. Lalu ini dilihat kriteria apa safety, apa 5S. Nah ini terkait safety nih, karena COVID kan, kita ambil. Nah ini areanya di mana, tipe resikonya seperti apa, lalu pekerjaan rutin apa non rutin, lalu ditulis deskripsinya bagaimana. Lalu disubmit, setelah itu masih ada lagi menilai resikonya. Nah, kita harus menilai resikonya dari severity, probability, dan frekuensi. Sehingga kita tahu nilai resikonya berapa, sehingga pada saat resikonya tinggi, hari itu juga harus diperbaiki. Seperti itu. Ini nilai resikonya menentukan, oh ini penyakit kronis kan namanya. Kemungkinan terjadi, sangat mungkin terjadi, dan pernah terjadi. Dan ini resiko 4, artinya harus hari itu juga diperbaiki. Ini nanti, tadi PIC tadi, akan ternotifikasi melalui handphone dan emailnya dia. Dan pada saat belum diperbaiki, dia tiap hari akan dapat notif itu. Tiap hari akan dapat notif itu. Sampai dia benar-benar memperbaiki. Ini notifnya salah satunya. Melalui emailnya dia dan melalui handphonenya dia. Langkah ketiga, nah yang ternotifikasi tadi, PIC tadi, dia akan ternotif di handphonenya. Di handphonenya dia lihat, oh ini saya menerima notifikasi ada potensi bahaya. Bahaya walaupun itu di Balikpapan, walaupun itu di Banjarmasin, di semua, dia langsung dapat. Follow up dan dia memfollow up melalui handphonenya. Diperbaiki dulu, dan di follow up, di foto, nih, oh nih perbaikannya ini temuannya. Lalu perbaikannya adalah ini resiko 4 dan hari itu dia diperbaiki, ditulis sama dia. Dibikin misalkan secara kalau hierarki ada eliminasi, substitusi, engineering, dan administrasi. Itu seperti itu. Jadi kalau administrasi doang perbaikannya, itu nggak bisa menilai memperbaiki sampai dengan resiko paling bawah. Gitu. Seperti itu.
ini perbaikannya dan dia harus foto hasil perbaikannya itu. Dilihat foto. Seperti saya sudah perbaiki dikasih jarak dan misalkan secara administrasi dan secara engineering misalkan. Dan dia kasih notif itu pengaturan jarak dan lain-lain. Dan ini tergantung dengan perbaikannya tipenya apa. Bapak-bapak harus paham dulu mekanisme perbaikan eliminasi substitusi. Pada saat dia submit, langsung submit, diinformasikan seperti ini melalui handphonenya dia. Nah, sudah turun dan ini ternotif lagi ke safety health environment. Oh, ini sudah diperbaiki ke handphonenya maupun ke ini aplikasi ke emailnya. Sudah close belum? Belum. Harus di reassessment ulang. Dari sisi safety harus reassessment ulang. Kita menggunakan sistem based HIRA-DC, Hazard Identification, Risk Assessment, Deployment Control, seperti itu. Nah, ini sudah diperbaiki oleh Pak Yono tadi, sehingga kita turunkan dulu ininya. Kemungkinan terjadinya seperti apa dan dia harus sampai di level 1 baru bisa close. Kalau belum level 1, dia akan terus ternotifikasi sampai level 1. Itu seperti itu dari sistem manajemen yang informasi yang kita lakukan. Nah, dari sisi follow up-nya seperti apa? Kita lihat follow up-nya. Sudah diperbaiki. Contoh seperti itu. Baik, lanjut lagi ke materi. Dan ini adalah salah satu, sebelumnya Pak. Sorry. Saya ya? Maaf, pencet. Dan terkait dengan aktiviti pemantauan, kita harus buat suatu performance. Mengetahui performance di area tersebut seperti apa. Sehingga kita bikin aktiviti bulanan dan tahunan dan itu harus dikontrol. Ini seperti ini dan ini pakai digital information ya, di Power BI. Dan ini update kondisi aktual yang ada dan displaynya. Dan selanjutnya ada namanya, ada namanya digital transformation line. Kita buat suatu nilai scoring dalam suatu activity. Nah, kita dalam activity digital tadi, kita lanjutkan ke standar scoring untuk mengetahui performance dari suatu area. Contoh, bisa diklik nggak? Nah, ini adalah salah satunya ya, contoh area performance di Balikpapan contoh seperti itu. Kita tahu di patrol bulanannya, terus aktiviti tahunannya seperti apa, achievementnya, dan terkait dengan finding yang sudah close atau belum. Itu adalah salah satu design thinking, salah satunya. Lanjut, balik lagi Bu. Sehingga kita bisa dapat menghasilkan afternya, before-nya seperti ini, aktualnya jadi rapi dan lain-lain. Ini salah satu contoh hasil yang kita ketemukan, hasil yang kita perbaiki dan alhamdulillah accident-nya jadi lebih berkurang. Tadinya fatal lost time incident-nya ada, tapi saat ini tidak berkurang. Benar-benar tidak ada untuk lost time incident selama terakhir di 2017. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih banyak, tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Wisnu Haryadi. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk selanjutnya kita ada sesi tanya jawab ya, Q&A. Bapak Ibu silahkan bisa bertanya apabila memang ada case di lapangan atau terkait dengan materi yang tadi disampaikan ya, seperti itu. Kepada Bapak Rizky dan Bapak Wisnu mohon berkenan untuk naik ke atas panggung. Silahkan apabila ada pertanyaan silahkan bisa angkat tangan. Oke, dari Bapak ini ya.
namanya dan dari mana? Baik, terima kasih. Nama Asep Nugraha. Tes. Ulangi, Pak. Dengan Pak Asep Nugraha dari PT Hunase Bangun Energi. Terima kasih atas pemaparannya, tapi ada pertanyaan, terutama untuk design thinking, Pak, satu, mungkin masing-masing satu. Untuk design thinking, tadi upaya untuk bertahan dengan untuk memenuhi kebutuhan customer, sistem harus jalan, HSE harus jalan. Tapi itu kadang-kadang pada saat pelaksanaannya itu tidak bisa diterapkan. Maksudnya gini, kadang-kadang design thinking kita itu tidak terlalu disupport. Ya, jadi ada brand kadang-kadang terlalu percaya terhadap keluar. Mungkin implementasi atau yang lain-lainnya. Karena tadi design thinkingnya sendiri, apa yang kita sampaikan untuk improvement, kadang-kadang tidak bisa diterima oleh manajemen. Akhirnya itu banyak lebih ini keluar. Nah, itu untuk design thinking. Kalau untuk HSE tadi sebetulnya banyak, tapi saya mendapat pencerahan yang cukup baik dengan digital informasi, Pak. Nah, tapi balik lagi, ada beberapa perusahaan yang emang tidak memperbolehkan karyawannya untuk membawa handphone dengan masalah produktivitas. Balik lagi ke orangnya ya, maksudnya. Nah sekarang informasi ini seperti apa sih, Pak? Supaya emang ini bisa diimplementasikan dan ada korelasi yang nyambung antara kebijakan, balik lagi kebijakan perusahaannya. Jadi bagaimana cara mengimplementasikan itu, di satu sisi perusahaan merasa bahwa produktivitasnya tetap bisa terjaga dengan hal tersebut, tapi informasi yang disampaikan juga terhadap potensi-potensi itu bisa disampaikan. Mungkin ini juga bisa nyambung juga dengan ide-ide yang bukan hanya di HSE tapi di design thinking. Karena untuk memenuhi kebutuhan permintaan customer untuk perusahaan level kecil dan sedang itu kadang-kadang tidak bisa. Karena banyak dengan menjalankan sistem peralatan, makin banyak orang akan berat. Karena sistem tujuannya ada yang khusus untuk itu. Jadi mungkin akan menjadi atau perusahaan yang menghasilkan lah. Sementara untuk menjalankan sistem orang itu tidak menghasilkan. Ada kontradiktif ya untuk itu, Pak. Jadi sistem yang terbaik, yang low effort tapi high impact. Mungkin itu, Pak. Bagaimana cara, terutama kalau itu mungkin sosialisasi supaya perusahaan sendiri melek, Pak. Mungkin informasi ini yang belum banyak tersampaikan, akhirnya tidak. Mungkin lebih banyak sosialisasi. Apakah itu dengan metode seperti apa atau dengan komunitas seperti apa, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ya baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Silakan mungkin langsung saja Pak untuk mengoptimalkan waktu. Ya oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya ya. Sebenarnya itu umum Pak, masalah umumnya ada di lapangan. Pertama, ketika kita mau implementasi sistem apapun, karena saya juga orang ISO ya, kebetulan saya juga dengan Pak Wisnu develop 45001 juga. Saya orang ISO Food Safety 22.000, 9001 ya, 17 tahun 25. Sistem itu adalah alat untuk mempermudah manajemen. Sistem itu alat untuk mempermudah meraih tujuan manajemen. Harusnya seperti itu. Berarti kuncinya itu adalah komitmen manajemen dulu. Mau implementasi apapun Pak. Mau kita membudayakan Kaizen, continuous improvement, pertama komitmen manajemen. Kalau nah setelah dites, kita bikin pertanyaan sederhana. Apakah perubahan dapat diterima dan diimplementasikan oleh user? Jika ya, berarti desain thinking kita berhasil. Terus yang kedua adalah apakah target tercapai yaitu 200 karton per jam. Jika gagal, berarti ide kita belum berhasil. Berarti di fase tes tadi,
di fase prototype tadi masih ada kekeliruan. Ya. Oke, kita balik lagi ke fase prototype. Oke. Dari saya mungkin cukup para tim karena waktu kita terbatas. Selanjutnya saya serahkan ke para tim, silakan. Ya baik, terima kasih banyak kepada Bapak Rizky Abdillah Ramadan. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk beliau. Luar biasa sekali ilmu yang disampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa Bapak Ibu apabila ada pertanyaan silahkan dicatat di buku catatannya ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mengoptimalkan waktu langsung saja kita ke pembicara yang kedua ya. Beliau ada seorang health safety and environment expert dan juga seorang lecturer dan juga SHE at Heavy Equipment Industry. Langsung saja kita sambut yang meriah Bapak Wisnu Haryadi. Tepuk tangan dulu dong untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak. Perkenalkan nama saya Wisnu, saya dari perusahaan alat berat. Kebetulan saya terkait dengan design thinking, saya akan menginformasikan mungkin berbagi lah ya terkait dengan design thinking khususnya di safety, health, and environment. Nah, umumnya design thinking itu larinya ke jidoka, otomatisasi, dan lain-lain ya. Nah, sekarang pendekatannya design thinking kita pakai di safety, health, and environment, khususnya di safety. Nah, mungkin agak aneh dan jarang ya, tapi saya ambil satu studi kasus yang mungkin Bapak bisa ambil dari sisi design thinkingnya. Baik, ini terkait dengan improvement yang kita lakukan di Reduce Work Accident untuk mencapai zero accident ya. Dimana saat ini safety itu memang lagi diperhatikan sekali ya untuk khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang besar. Ini akan terkait dengan image. Baik. Perusahaan kami ada di beberapa wilayah, di Jakarta, Balikpapan, Banjarmasin, Palembang. Dan problemnya ada, bukan problem ya, kami ada 3 orang doang, safety. Kami megang sekitar 9 lokasi. Bayangin dengan 9 lokasi, kami harus mengawasi safety di semua wilayah itu supaya kita aman gitu ya. Karena ini menyangkut brand image. Lanjut. Oke, sorry. Ini kita di fiscal year 2019 sampai dengan 2017 sampai 19 ini ternyata di datanya ada banyak insiden di mana total 43 dengan accident kriteria ini ada sekitar 9 dan terkait handling nomor 1 ini terkait dengan design thinking tadi, di mana kita harus mendefinisikan, menginformasikan kondisi kita seperti apa sih. Lalu insiden tipenya adalah forklift dan terkait dengan teori Henrich ya, pada saat near miss itu hampir kejadian itu tidak kita tanggulangi, itu dari 300 near miss yang kita biarkan itu akan terjadi 29 small incident ya, artinya minor injuries dan 1 major injuries atau fatal accident. Ini bahaya. Pada saat fatal accident kita sudah hitung, bukan fatal accident. Pada saat 1 insiden itu sebenarnya bisa kita hitung dari nilai kerugiannya. Tentu pada saat tempat bapak-bapak kalau ada insiden pasti stop dulu, diinvestigasi apa saja yang menjadi masalah dan dipastikan tidak terjadi lagi dan dipastikan countermeasure-nya apa untuk keselamatan. Dan 1 insiden kecil itu bisa mencapai kerugian sekitar 3,9 juta. Itu 1 insiden. Bayangin kalau banyak itu akan problem dan pada saat fatal itu akan jadi legal problem. Dan pada saat kita analisa dengan dampak kondisi yang ada, di sini kerugiannya total average dalam 3 tahun itu, ini sampling case saja, sekitar 56 juta Pak, dari faktor insiden. Lalu ternyata dari sini kita based on existing data, insiden dalam
3 tahun itu sekitar 43, ada 9 accident, lalu handling tadi menjadi problem, lalu potensial terjadi kecelakaan lagi, lalu kita melakukan suatu improvement. Dan kita dalam design thinking ini tadi, kita harus punya target. Bagaimana kita dalam satu average accident ya, tadi sekitar 9 dalam setahunnya itu jadi 3, average-nya 3 accident itu target kita saat menjadi 0. Lalu kita buat action plan dari activity tersebut. Dan tadi empathize dan define. Kemudian kita melihat kondisi penyebabnya apa. Kita analisa dari mitigasi bahaya, dari analisa kondisi bahaya yang ada, terus kita pelajari. Ternyata di brainstorming ini ada problem dari insiden yang terkait dengan penyebab cause-nya, itu dari human error yang paling banyak. Kemudian dari kriteria itu handling yang paling banyak, dan tipenya adalah misalkan di sini forklift dan truk yang paling banyak. Ini kita analisa. Lalu setelah itu, dari analisa tadi kita bikin fishbone. Dari sisi insiden by cause, misalkan human error, ini penyebab human error dari sisi man material method 5W tadi, 5M, man material media, dan lainnya. Di situ ternyata ada kekurangannya pengetahuan, kekurangan rencana, dan kurangnya kontrol dan shortcut, dan kemudian kurangnya komunikasi. Ini jadi masalah. Lalu dari sini kita buat 5W analysis tadi ya. Dan begitu juga yang terkait dengan by kriteria dari handling. Kita bikin problemnya, main cause-nya apa dari handling. Dari sini kita lihat salah satunya adalah short action dan sama, lack of share information. Ini yang harus kita perbaiki. Dan selanjutnya, yang ketiga adalah forklift dan truk terkait dengan tipe. Nah, tipe accident itu juga sama, hampir mirip cause-nya. Dan kita buat 5W analysis. Dan dari 5W analysis itu kita bikin countermeasure, lalu kita bagi dari sisi cause, kriteria, dan tipe untuk mencapai, kalau design thinking itu kan menghindari kita jump conclusion ya. Kita perbaikan tanpa dianalisa dulu sehingga tidak tepat sasaran. Makanya kita bikin tepat sasaran. Bagaimana kita kelompokkan dari sisi cause, kriteria, dan tipe, ternyata di grouping by countermeasure ada 4. Training activity, management improve, dan information system. Nah dari sini, kok ini besar nih gitu. Kita analisa lagi, kita proof, kita buktikan. Kita buktikan kenapa sih terjadi banyak accident dari sisi training. Kita buat training before after. Ternyata memang dari data memang benar. Artinya kita ambil soal sekitar 30 soal, dan pada saat kita kriteria 0 sampai 15 berarti dia bisa menjawab 0 sampai 15 berarti dia kurang memahami. Kemudian ada yang rata-rata 16 sampai 24, dan di sini di atas 25 dia bisa menjawab, artinya dia good skill dari safety-nya. Dan ternyata presentasi ini menggambarkan kondisi memang training kita, pengetahuan dari safety dari kita tuh kurang. Makanya dari situ kita buat analisa dari total dari 45% dari 100% yang ikuti training, dan training ini diikuti oleh supervisor dan leader up. Ternyata memang dari sisi itu kurang, 45% itu skill safety-nya kurang. Ini jadi analisa perbaikan kita, karena kalau kita membuat perbaikan langsung dari information system langsung, ini tidak tepat sasaran. Sementara kemampuan safety mereka kurang. Ini kemungkinan akan berlanjut, akan terjadi accident lagi. Kalau dari background mereka kurang.
Maka dari itu kita lakukan perbaikan ini dulu, training. Dan ini dari action tadi, dari sisi training, dari sisi manajemen improve dan information system, kita bikin activity plan, bagaimana perbaikannya. Dan kita bikin scheduling, targeting dari schedule itu. Lalu setelah itu, ini adalah implementasi improvement. Di mana tadi training terkait dengan skill safety-nya yang kurang, kita lakukan perbaikan dulu. Perbaikan dulu seperti apa, kita tingkatkan kemampuan skill mereka, dan juga jangan lupa, mereka, teman-teman di lapangan itu butuh media yang bisa membuat pengingat mereka. Makanya bapak-bapak mungkin di tempatnya butuh juga bikin safety handbook di pocket. Jadi bikin suatu standar yang dibikin di perusahaan bapak-bapak untuk acuan teman-teman kerja. Jadi jangan sampai nanti pada saat di tengah jalan, oh saya belum dikasih tahu, saya belum belum diinformasikan. Nah ini penting buat mereka. Jadi tidak ada alasan lagi, oh saya tidak tahu. Mereka harus baca ini. Ini yang kita lakukan. Dan ini contohnya, safety handbook dan aktivitas. Kalau di mungkin namanya safety talk atau toolbox meeting. Itu rutin harus dilakukan. Bagaimana pengendaliannya? Itulah kita harus lakukan suatu manajemen sistem ya terkait dengan KPI seperti itu. Ini contohnya. Nah, bagaimana memastikan bagaimana memastikan bagaimana activity plan itu bisa berjalan pada daily management, kita dibutuhkan digital information. Ini yang kita lakukan juga. Dan digital information itu bukan hanya terkait dengan aktivitas KPI, tapi juga bagaimana informasi safety terkait dengan hazard, bahaya yang ada, itu langsung diinformasikan dan langsung tahu. Karena gini, keselamatan kerja itu bukan sebenarnya kalau dari aturan pemerintah, bukan tanggung jawab dari karyawan, tapi tanggung jawab dari pengusaha itu sendiri. Kalau bapak-bapak bisa lihat aturannya itu. Jadi kalau misalkan ada kelalaian dari perusahaan, yang paling yang kena dampaknya adalah pemimpin perusahaan. Itu seperti itu. Kita buat digitalisasi informasi. Dan ini adalah digital transformation yang kita lakukan. Pertama, bagaimana kita beberapa stage yang kita lakukan. Stage pertama, bagaimana informasi itu bisa terinformasikan baik itu ke PIC perbaikan maupun pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan harus tahu, ini tempat kerja dia ada potensi bahaya yang harus dikendalikan. Oleh karena itu kita harus kelompokkan nilai risikonya. Risiko 1, risiko 2, risiko 3, risiko 4, itu tergantung dari dampak bahaya yang timbul. Sehingga kita bisa lakukan dengan pengelompokan itu, semakin bahaya itu semakin besar, actionnya harus cepat, seperti itu. Dan stage pertama adalah kita bagaimana membuat suatu sistem digitalisasi melalui handphone yang bisa diinformasikan kepada oleh karyawan yang tempat dia bekerja langsung, dan langsung dinilai resikonya, dan langsung dinotifikasi ke PIC-nya untuk dilakukan perbaikan. Dan stage 2 adalah KPI tadi, memastikan program-program safety bisa berjalan di area bapak-bapak dan ibu. Dan ada namanya, dan jangan lupa kita buat display kondisi aktual di area masing-masing. Gitu, seperti itu. Dan ini adalah salah satu informasi KPI dari patrol yang kita lakukan dan summarize insiden yang ada. Dan performance dari setiap area, itu kita bisa tahu. Karena gini,
pada saat performance itu jelek, artinya awareness di area bapak-bapak, di area itu terutama, itu pasti kurang. Dan pada saat awareness kurang, artinya siap-siap akan terjadi insiden. Itu pasti terjadi. Pada saat itu bisa dilihat dari patrolnya, kita harus punya patrol patrol bulanan rutin, dan kita harus punya nilai acuan. Ini bagus, ini jelek, ini kurang. Nah, pada saat nanti patrol itu kurang, itu bisa kita langsung action langsung. Ini berarti kurang awareness. Kita harus langsung kendalikan seperti training dan lain-lain. Seperti itu. Ini ada digital information, informasi potensi bahaya yang melalui handphone. Mungkin bisa di play videonya, Bapak Ibu. Ini saya ambil gambaran video tadi. Sorry. Ini aplikasi Gemba yang kita lakukan. Ini dari handphone masing-masing, dilihat. Sorry, kelihatan kemajunya. Nah ini, kita lihat pada saat orang menemukan potensi bahaya, dia menginformasikan. Ini ada potensi bahaya dan lain-lain, melalui sistem aplikasi kita pakai Agile. Ini kita buat develop di 2019-2020. Ini terkait dengan waktu itu masih COVID ya. Kita ambil contoh. Nah, ini ruangan ini ternyata nih masih rapet nih. Itu misalkan. Gitu. Langsung melalui handphonenya. Nah, lalu disubmit. Karyawan hanya menginformasikan itu. Langkah kedua, nih disubmit, langsung masuk ke sistem. Dari sistem itu nanti SHE, Health Section, itu kan Safety Section, itu akan menilai resikonya. Pertama, ini melalui sistem, jadi masuk ke database, dan langsung saat itu juga dilihat, oh ini ada temuan dari si A misalkan, oh ini potensinya bahayanya tinggi. Ini PIC-nya ditentukan, kita harus tahu nih, ini siapa tugasnya siapa, ditentukan. Lalu ini dilihat kriteria apa safety, apa 5S. Nah ini terkait safety nih, karena COVID kan, kita ambil. Nah ini areanya di mana, tipe resikonya seperti apa, lalu pekerjaan rutin apa non rutin, lalu ditulis deskripsinya bagaimana. Lalu disubmit, setelah itu masih ada lagi menilai resikonya. Nah, kita harus menilai resikonya dari severity, probability, dan frekuensi. Sehingga kita tahu nilai resikonya berapa, sehingga pada saat resikonya tinggi, hari itu juga harus diperbaiki. Seperti itu. Ini nilai resikonya menentukan, oh ini penyakit kronis karena misalnya. Kemungkinan terjadi, sangat mungkin terjadi, dan pernah terjadi. Dan ini resiko 4, artinya harus hari itu juga diperbaiki. Ini nanti, tadi PIC tadi, akan ternotifikasi melalui handphone dan emailnya dia. Dan pada saat belum diperbaiki, dia tiap hari akan dapat notif itu. Tiap hari akan dapat notif itu. Sampai dia benar-benar memperbaiki. Ini notifnya salah satunya. Melalui emailnya dia dan melalui handphonenya dia. Langkah ketiga, nah yang ternotifikasi tadi, PIC tadi, dia akan ternotif di handphonenya. Di handphonenya dia lihat, oh ini saya menerima notifikasi ada potensi bahaya. Bahaya walaupun itu di Balikpapan, walaupun itu di Banjarmasin, di semua, dia langsung dapat. Follow up dan dia memfollow up melalui handphonenya. Diperbaiki dulu dan di follow up, di foto, nih, oh nih perbaikannya ini temuannya. Lalu perbaikannya adalah ini resiko 4 dan hari itu dia diperbaiki, ditulis sama dia. Dibikin misalkan secara kalau hierarki ada eliminasi, substitusi, engineering, dan administrasi. Itu seperti itu. Jadi kalau administrasi doang perbaikannya, itu nggak bisa menilai memperbaiki sampai dengan resiko paling bawah.
gitu. Seperti itu. Nah, ini perbaikannya dan dia harus foto hasil perbaikannya itu. Dilihat foto. Seperti saya sudah perbaiki dikasih jarak dan misalkan secara administrasi dan secara engineering misalkan. Dan dia kasih notif itu pengaturan jarak dan lain-lain. Dan ini tergantung dengan perbaikannya tipenya apa. Bapak-bapak harus paham dulu mekanisme perbaikan eliminasi substitusi. Pada saat dia submit, langsung submit, diinformasikan seperti ini melalui handphonenya dia. Nah, sudah turun dan ini ternotif lagi ke safety health environment. Oh, ini sudah diperbaiki ke handphonenya maupun ke ini aplikasi ke emailnya. Sudah close belum? Belum. Harus di reassessment ulang. Dari sisi safety harus reassessment ulang. Kita menggunakan sistem base HIRADC, Hazard Identification, Risk Assessment, Deployment Control, seperti itu. Nah, ini sudah diperbaiki oleh Pak Yono tadi, sehingga kita turunkan dulu ininya. Kemungkinan terjadinya seperti apa dan dia harus sampai di level 1 baru bisa close. Kalau belum level 1, dia akan terus ternotifikasi sampai level 1. Itu seperti itu dari sistem manajemen yang informasi yang kita lakukan. Nah, dari sisi follow up-nya seperti apa? Kita lihat follow up-nya. Sudah diperbaiki. Contoh seperti itu. Baik, lanjut lagi ke materi. Dan ini adalah salah satu, sebelumnya Pak. Sorry. Saya ya. Maaf, pencet. Dan terkait dengan aktiviti pemantauan, kita harus buat suatu performance. Mengetahui performance di area tersebut seperti apa. Sehingga kita bikin aktiviti bulanan dan tahunan, dan itu harus dikontrol. Ini seperti ini, dan ini pakai digital information, di Power BI. Dan ini update kondisi aktual yang ada dan displaynya. Dan selanjutnya ada namanya, ada namanya digital transformation line. Kita buat suatu, nilai scoring dalam suatu activity. Nah, kita dalam activity tadi, digital tadi, kita lanjutkan ke standar scoring untuk mengetahui performance dari suatu area. Contoh, bisa diklik nggak? Nah, ini adalah salah satunya ya, contoh area performance di Balikpapan, contoh seperti itu. Kita tahu di patrol bulanannya, terus aktiviti tahunannya seperti apa, achievementnya, dan terkait dengan finding yang sudah close atau belum. Itu adalah salah satu design thinking, salah satunya. Lanjut, balik lagi Bu. Sehingga kita bisa dapat menghasilkan afternya, before-nya seperti ini, aktualnya jadi rapi, dan lain-lain. Ini salah satu contoh hasil yang kita temukan, hasil yang kita perbaiki, dan alhamdulillah accident-nya jadi lebih berkurang. Tadinya lost time incident-nya ada, tapi saat ini tidak berkurang. Benar-benar tidak ada untuk lost time incident selama terakhir di 2017. Itu aja sih dari saya. Terima kasih.
Ya baik, terima kasih banyak, tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Wisnu Haryadi. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk selanjutnya kita ada sesi tanya jawab ya, Q&A. Bapak Ibu silahkan bisa bertanya apabila memang ada case di lapangan atau terkait dengan materi yang tadi disampaikan ya, seperti itu. Kepada Bapak Rizky dan Bapak Wisnu mohon berkenan untuk naik ke atas panggung. Silahkan apabila ada pertanyaan silahkan bisa angkat tangan. Oke, dari Bapak ini ya. Namanya dan dari mana? Baik, terima kasih. Nama Asep Nugraha. Tes. Ulangi, Pak. Dengan Pak Asep Nugraha dari PT Hunase Bangun Energi. Terima kasih atas pemaparannya, tapi ada pertanyaan, terutama untuk design thinking, Pak, satu, mungkin masing-masing satu. Untuk design thinking, tadi upaya untuk bertahan dengan untuk memenuhi kebutuhan customer, sistem harus jalan, HSE harus jalan. Tapi itu kadang-kadang pada saat pelaksanaannya itu tidak bisa diterapkan. Maksudnya gini, kadang-kadang design thinking kita itu tidak terlalu disupport. Ya, jadi ada brand kadang-kadang terlalu percaya terhadap keluar. Mungkin implementasi atau yang lain-lainnya. Karena tadi design thinkingnya sendiri, apa yang kita sampaikan untuk improvement, kadang-kadang tidak bisa diterima oleh manajemen. Akhirnya itu banyak lebih ini keluar. Nah, itu untuk design thinking. Kalau untuk HSE tadi sebetulnya banyak, tapi saya mendapat pencerah yang cukup baik dengan digital informasi, Pak. Nah, tapi balik lagi, ada beberapa perusahaan yang emang tidak memperbolehkan karyawannya untuk membawa handphone dengan masalah produktivitas. Balik lagi ke orangnya ya, maksudnya. Nah sekarang informasi ini seperti apa sih Pak? Supaya emang ini bisa diimplementasikan dan ada korelasi yang nyambung antara kebijakan, balik lagi kebijakan perusahaannya. Jadi bagaimana cara mengimplementasikan itu, di satu sisi perusahaan merasa bahwa produktivitasnya tetap bisa terjaga dengan hal tersebut, tapi informasi yang disampaikan juga terhadap potensi-potensi itu bisa disampaikan. Mungkin ini juga bisa nyambung juga dengan ide-ide yang bukan hanya di HSE tapi di design thinking. Karena untuk memenuhi kebutuhan permintaan customer untuk perusahaan level kecil dan sedang itu kadang-kadang tidak bisa. Karena banyak dengan menjalankan sistem peralatan, makin banyak orang akan berat. Karena sistem tujuannya ada yang khusus untuk itu. Jadi mungkin akan menjadi atau perusahaan yang menghasilkan lah. Sementara untuk menjalankan sistem orang itu tidak menghasilkan. Ada kontradiktif ya untuk itu Pak. Jadi sistem yang terbaik, yang low effort tapi high impact. Mungkin itu Pak, bagaimana cara, terutama kalau itu mungkin sosialisasi supaya perusahaan sendiri melek Pak. Mungkin informasi ini yang belum banyak tersampaikan, akhirnya tidak. Mungkin lebih banyak sosialisasi, apakah itu dengan metode seperti apa atau dengan komunitas seperti apa Pak? Ya, terima kasih Pak. Oke. Ya baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Silakan mungkin langsung saja Pak untuk mengoptimalkan waktu. Ya oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya ya. Sebenarnya itu umum Pak, masalah umumnya ada di lapangan. Pertama, ketika kita mau implementasi sistem apapun, karena saya juga orang ISO ya, kebetulan saya juga dengan Pak Wisnu develop 45001 juga. Saya orang ISO Food Safety 22000, 9001 ya, 17 tahun 25. Sistem itu adalah alat untuk mempermudah manajemen. Sistem itu alat untuk mempermudah meraih tujuan manajemen. Harusnya seperti itu. Berarti kuncinya itu adalah komitmen manajemen dulu. Mau implementasi apapun Pak.
mau kita membudayakan Kaizen, continuous improvement, pertama komitmen manajemen. Kalau yang tadi kan berarti kasusnya adalah ketika timnya sudah punya ide, manajemen lebih percaya dengan orang luar, tidak percaya dengan timnya. Pertama, komitmen manajemen saya pikir masih kurang, gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau Bapak tadi sebenarnya ini masuknya ke coaching ya, kita diskusi tentang kasusnya secara real dan lain, nanti silahkan di belakang ada 3 coach, nanti saya juga akan jadi coach. Kalau yang digitalisasi yang tadi, kalau tidak pakai HP bisa pakai aplikasi atau pakai gadget apa, hardware apa, itu nanti ada Pak Tejo di belakang sama Pak Jo. Beliau nanti bisa menyarankan fungsi pelaporannya seperti apa yang bagus gitu ya. Atau terkait orang, nanti kita bisa diskusi dengan Coach Amanda. Tapi yang pertama yang harus dicatat ketika kita mau implementasi apapun, klausul dalam ISO apapun itu adalah komitmen manajemen, komitmen organisasi. Kalau manajemennya mau implementasi continuous improvement, tapi ketika ada suggestion system sumbang saran, ternyata nggak percaya gitu ya, berarti kan komitmennya diragukan, itu yang pertama. Atau yang kedua, penyampaiannya kurang tepat. Jadi detail laporannya belum terlalu menggambarkan mendukung terhadap bisnis. Berarti kompetensi tim di lapangan dalam pembuatan laporan, penyampaian proposal ide itu harus di-develop lagi, ditingkatkan. Biar ketahuan saya punya ide ini, impact-nya terhadap bisnis apa. Kayak tadi, kalau cuman Pak beliin conveyor dong. Kalau cuman itu aja mintanya, suggestion system atau sumbang sarannya, tolong dibelikan conveyor. Itu naik ke supervisor nggak ngerti maksudnya apa, naik ke manajer ngapain sih beli-beli terus. Kita lagi nahan-nahan anggaran juga kan gitu nyampe. Tapi kalau yang disampaikan adalah kapasitas kita harusnya 200, baru tercapai 150, alasannya karena ada walking di sana, solusinya adalah beli conveyor harganya berapa, kapasitas kita bisa ningkat dari 150 jadi 200, berarti delivery pun lebih on time, itu kan lebih enak dibacanya. Jadi ada 2, yang pertama adalah penyampaiannya mungkin sudah tepat tapi manajemennya tidak komit, top manajemen tidak komit. Yang kedua adalah top manajemen sudah komit tapi penyampaiannya masih belum pas, tidak berdampak terhadap bisnisnya, itu tidak dimunculkan. Ya, oke, itu yang jawaban dari saya untuk permasalahan Bapak. Tapi kalau untuk lebih detail kondisi seperti apa nanti kita bisa coaching di sana di belakang. Ya, oke, selanjutnya silakan Pak Ratib atau Pak Wisnu. Terkait handphone tadi, mungkin bisa dari sisi perusahaan ya, menginvestasikan satu handphone tapi dengan aplikasi yang terbatas dan hanya di area tersebut. Dia tidak boleh mengaplikasikan, maksudnya install WA dan lain-lain, hanya aplikasi situ aja di protect. Dan bisa juga dengan pelaporan seperti itu melalui handphone khusus di perusahaan atau pabrik tersebut ya. Oh, saya mau melaporkan ini di sini. Jadi ditempatkan satu handphone khusus untuk melaporkan gitu, seperti itu. Dan itu handphone tersebut karena kita kan ada namanya kebijakan yang terkait tadi ya. Jadi dibatasi, diproteksi hanya untuk aplikasi yang Bapak gunakan saja gitu. Itu bisa dipakai. Ya baik, terima kasih banyak kepada Pak Rizky dan juga Pak Wisnu, Bapak Ibu. Ya satu pertanyaan lagi boleh silakan. Oke, ada Bapak ini atau Abah Ibu ini, yang mana nih? Bapak aja, oke Bapak aja. Bebas katanya, silakan. Ini pertanyaan terakhir karena setelah ini nanti kita akan sesi foto bersama untuk semuanya ya. Seperti itu, oke silakan Bapak. Nama dan dari mana? Kayak gitu. Baik Pak, perkenalkan nama saya Hasan sebagai Plan Process Engineering dari Mowilex ya, dari Cikande. Pertanyaan pertama mungkin ke Pak Rizky dulu Pak. Jadi sebagai pelaku CI gitu kan ya, kita itu salah satu tantangan di bagian mensupport produksi itu kan dari manajemen kami sendiri di supply chain sudah mensupport gitu Pak. Nah, tapi terkadang tantangannya itu kita ini berlawanan atau agak kontra sama divisi lainnya itu R&D misalkan Pak. Nah, memang kalau secara result gitu ya dengan pengujian segala macam itu kan memang alhamdulillah dari yang kita ajukan yang sudah kita terapkan itu memenuhi lah gitu, memenuhi syaratnya produk itu kan, memenuhi spesifikasi. Tapi salah satu tantangannya itu bagaimana kita bisa menggolkan improvement kita ini terhadap divisi lain gitu Pak.
dari manajemen kami sendiri sudah sangat support gitu. Nah itu satu. Terus yang kedua mungkin ke Pak Rizky juga terkait kita udah buat improvement kan ya Pak ya. Di sini di step terakhir Bapak bilang user udah terima, target udah tercapai Pak. Tapi untuk menjaga improvement ini tetap sustain gitu kan. Kadang improvement di kami itu kelemahannya ketika setelah project selesai atau sampai audit pertama selesai udah nggak di handling lagi kan sayang gitu Pak. Kita lihatnya ini benefit buat company yang bisa berapa jumlah yang besar gitu dalam periode tertentu nggak jalan lagi gitu Pak. Itu satu. Terus kalau terkait safety mungkin Pak saya mau nanya juga sih ini yang kita temukan di lapangan Pak Wisnu. Jadi kalau kita mau collect data gitu Pak ya, kadang ini yang kami rasakan sendiri operator itu kadang misalkan kayak dia ada kecelakaan lah gitu ya, atau tangannya lecet atau apa. Saya nggak tahu karena apa ya, atau karena manusiawi atau takut dimarahin bosnya atau apa, itu diumpet-umpetin gitu Pak, biar nggak dilaporin. Nah itu saya juga bingung gitu. Jadi baiknya kayak gimana gitu. Jadi seakan-akan kita mau coba memunculkan biar si operator ini pede aja ngelapor, pede aja nggak kalau nggak kena dihukum, tapi mungkin di alam bawah sadar mereka itu mereka udah takut gitu kalau ngelaporin gitu Pak. Itu mungkin sih dari saya. Makasih Pak. Ya silakan Pak Rizky. Oke, 2 pertanyaan menarik ya. Yang pertama adalah bagaimana kalau ide kita itu bersinggungan dengan departemen lain. Itu sering terjadi juga. Misal contoh orang produksi tidak ingin change over banyak-banyak. Kalau ada pergantian part sering-sering, pergantian produk sering-sering kan lebih sering cleaning. Tapi PPIC kalau misalnya jalan itu terus pun tidak sesuai dengan sales order gitu ya. Karena yang satu pengen cepat, yang satu pengen cepat, pengennya sedikit dulu kirim gitu. Nah, itu bikin perbandingan saja Pak, lebih untung mana. Kita jangan berpikir sebagai departemen. Orang CI itu harus berpikir sebagai organisasi. Orang CI itu kadang yang saya rasakan lebih berpikir sebagai orang produksi, orang operasional. Karena kebanyakan ditarik dari produksi. Jadi produksi tidak ingin change over, tidak ingin harus cost saving gitu dan lain-lain. Jadi ada 2 aspek di dalam bisnis itu. Yang pertama adalah market ya, meningkatkan omset. Yang kedua adalah menekan cost. Kadang orang CI itu terlalu fokus ke menekan cost. R&D, sales dan lain-lain meningkatkan market gitu ya, penjualan. Nah, berarti tinggal dibikin aja perbandingan Pak. Kalau tetap seperti itu, kerugiannya seperti apa, kita ngepur harganya berapa gitu ya, atau kita kehilangan saving berapa gitu. Misal change over tadi lah, saya nggak tahu kasusnya Pak Hasan seperti apa, nanti kita bisa coaching. Contoh change over tadi, kalau change over banyak-banyak berarti ada lembur, ada peningkatan jam kerja, ada peningkatan energi, harganya berapa gitu ya. Kalau misalnya change over kita tidak ada kan, jalan terus misal, kita kehilangan sales order berapa. Nah kan tinggal untung ruginya tinggal dihitung, semua bisa dihitung kan. Kalau sudah bisa dihitung jadi angka jelas, mau kita ngotot-ngototan pun. Tapi kalau misalnya ini kepentingan untuk R&D, ini kepentingan untuk produksi, tinggal dihitung aja. Produksi bisa dengan kegiatan ini bisa menghasilkan profit terhadap perusahaan berapa. R&D dengan idenya menolak perubahan misalnya, dengan ada perubahan yang berlawanan dengan yang produksi tadi, bisa menghasilkan untung berapa. Yang satu untungnya 50M misalnya, yang satu untungnya 60M, berarti kan kita lebih milih yang 60M dong. Kayak gitu aja sederhananya. Cuman kadang kita itu terlalu terkotakin dengan departemen. Berpikir departemen produksi yang harus disupport dan lain. Padahal sales pun harus disupport. Seperti itu. Ya, jadi tinggal dihitung aja, semuanya tuh bisa dihitung. Nanti kita diskusi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang sustainability. Makanya di design thinking saya sengaja membahas design thinking. Kenapa? Karena design thinking ini adalah lebih mengutamakan user. Nah, saya yakin itu akan sustain kalau dari awal diajak dan diajarkan bahwa perubahan ini berdampak buat kamu loh. Ya kan? Seperti itu. Ya, mungkin contoh-contoh kasus yang tidak sustain itu karena usernya tidak diajak. Yang ngerjain orang-orang project, usernya nggak dilibatkan. Jadi dia terasa memilikinya kurang. Secara teorinya seperti itu.
Tapi secara prakteknya bagaimana membuat orang terpacu untuk join di project, nah itu banyak triknya. Ya. Tapi secara teorinya adalah rasa kepemilikan terhadap improvementnya itu tidak ada. Jadi dia, ya sudah, ini kan projectnya Pak Hasan, bukan project saya. Biar Pak Hasan aja yang ngurusin. Yang dapat bonus Pak Hasan, misal gitu. Yang dapat QCC Award Pak Hasan. Ya kan, yang dikirim ke Jepang Pak Hasan. Bukan saya. Ya udah Pak Hasan aja yang ngerjain. Jadi kepemilikannya kurang, dia tidak ikut merasakan euforia dari improvementnya. Ya, bagaimana cara agar user mendapatkan euforia dari improvement itu nanti kita bisa diskusi banyak triknya. Ya, oke? Oke, dari saya cukup Pak Latif. Terima kasih ya Pak Hasan. Baik. Dari Pak Wisnu Baik. mungkin silakan. Mengenai pertanyaan tadi sebenarnya dulu sekitar berapa tahun yang lalu memang kami merasakan itu. Pada saat insiden kecil tidak dilaporkan takut dimarahin, takut performanya jelek seperti itu. Tapi kembali lagi tadi saya jelaskan teori Heinrich. Pada saat kita mendiamkan near miss, itu akan terjadi dampak accident minor dan major accident. Itu harus dipahami. Dari situ kita butuh kebijakan manajemen. Bagaimana manajemen meyakinkan pekerjaan kita tuh aman. Dari situ dibikin aturan, harus melaporkan. Walaupun itu scratch kecil. Kayak kemarin tuh kita insiden terakhir di bulan Maret kok salah, Maret April kemarin. Itu hanya scratch kecil. Baret dikit yang orang bilang itu mah dikasih betani juga aman gitu. Gak usah diomongin. Tapi kita ngomongin. Karena kita mau penyaring kita lebih pekat. Penyaring supaya tidak terjadi accident itu lebih presisi. Jadi kita dengan adanya near miss kita kendalikan, itu accident itu tidak terjadi. Itu. Jadi dan ada namanya manajemen kami juga melakukan punishment pada saat kita tidak melaporkan dan itu suatu saat pasti akan ketahuan. Pada saat meeting, kita regular meeting, kita rutin lakukan dan gemba tetap dilakukan. Itu pasti akan diinformasikan. Ada accident enggak? Entah dari si A, si B, pasti ada info. Itu akan jadi masalah besar. Itu makanya dari situ ada punishment. Tapi juga ada reward yang kita lakukan bagi karyawan-karyawan yang menginformasikan potensi bahaya. Misalkan si A ini terjadi kecelakaan, tapi tidak dilaporkan, tapi perbaikannya belum selesai. Itu bisa dilaporkan seperti itu. Nah itu jadi bahaya buat orang yang tidak melaporkan. Tapi buat melaporkan, yang tadi melaporkan potensi improvement itu dapat reward. Gitu. Dari kami seperti itu. Ada kebijakan kita untuk mendalikan itu kita harus butuh support dari kebijakan manajemen. Ya baik, terima kasih banyak kepada Pak Rizky dan Pak Wisnu. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk para pembicara kita. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, apabila ada pertanyaan nanti setelah ini kita diskusi. Di belakang ada beberapa coach kita juga. Ada Ibu Amanda, ya, ada juga Pak Tejo, ada Pak Jo dan juga tentunya ada Pak Rizky dan juga Pak Wisnu. Sebelum kita foto bersama, mohon izin ya selanjutnya ada pemberian merchant kepada para speaker kita. Silahkan. Kepada para peserta mohon izin untuk berdiri kita foto bersama di tempatnya masing-masing Bapak Ibu. Untuk Pak Rizky dan Pak Wisnu silahkan berdiri di sini. Oke ya silahkan bisa lebih merapat gak apa-apa atau di tempatnya masing-masing tidak apa-apa. Ya silahkan. Oke.
Oke, satu video singkat boleh ya? Setelah ini satu video singkat boleh ya? Oke, silakan kita foto dulu. Oke, mohon izin satu video singkat 5 detik saja, Bapak-bapak, mohon nanti di video. Kalau misalnya saya mengatakan manufacturing Indonesia, silahkan jawabnya yes ya, kayak gitu ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Manufacturing Indonesia. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Silahkan nanti apabila ada pertanyaan diskusi. Di belakang ada beberapa coach kita juga. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada PT Altama Surya Anugrah dengan brand Tekiro, Rexo, dan Rius sebagai untuk sponsor ya pada acara seminar. Dan juga kami informasikan bahwa acara pameran dan seminar ini akan berlangsung selama 4 hari ke depan. Dan juga besok masih ada acara seminar kembali di pukul 13.30 dengan pembicara yaitu Bapak Yaser Ali Hussein selaku Lean Industry 4.0 Export ya di pukul 13.30. Terima kasih banyak, saya Rati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan apabila ada yang ingin diskusi silahkan, ada beberapa coach kami yang sudah standby. Bapak Ibu silahkan apabila ada case di lapangan bisa disampaikan saja. Sehingga ide-ide fresh-nya itu akan keluar dan kita jalankan ini dengan memang spirit perubahan. Ya, saya senang banget teman-teman hari ini karena selama 1 minggu kurang lebih ya 4 hari ini kita bisa silaturahmi di perusahaan yang menurut saya kalau saya cukup bagus untuk improvement. Kaizen event ini disebut juga sebagai Kaizen Story, tempat di mana orang-orang bisa bercerita secara bebas. Jadi selain orang itu butuh perayaan, orang itu butuh diingatkan, orang itu butuh diapresiasi, Kaizen Story ini tujuannya adalah kita bisa saling mengerti dan memahami. Yang saya petik untuk pengalaman hari ini adalah gimana kita merubah diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Dan itu kalau kita sudah berubah diri kita jadi baik, pasti akan mengefek ke lingkungan yang lain.
ya ini bagus banget, jadinya seenggaknya dari supply chain itu udah punya salah satu tools atau habit yang ini namanya Kaizen buat kita melihat suatu permasalahan dan bagaimana kita menyelesaikannya. Setelah saya ngikutin selama 4 hari, ternyata bukan cuma diterapkan di perusahaan, dampaknya ada buat diri sendiri. Cuman kita udah ada gambaran ke depannya buat perusahaan. Semoga kita berjalan dengan hal yang terkecil kita angkat. Tentunya atas kerjasama dari semua tim. Tim ini kan ada yang banknya tuh gede tuh adalah yang freight cost. Mungkin dilakukan seperti ini ya, metode kerjanya. Ini NPH ini kan juga banyak tuh project-project yang banyak sekali kita. Ini juga bisa ngajarin, bisa dikerjakan dengan ini enak bacanya. Kamu juga kan jelas nih akan dapatnya prosesnya yang kita ini. Engineering kemarin targetnya paling gede kan? Nah, engineering sama kan, ini program yang ini, kemudian ada banyak yang saving yang lainnya. Ini pemaparannya itu ya cukup excellent, cukup tertata dengan orang mudah untuk dimengertinya. Dan nanti setiap tim, menurut saya sih mungkin bulan depan kita ngadain internal ya Pak. Nanti kalau nggak bisa kita call aja sama Pak Rizky. Tim ini akan menerangkan ke tim berikutnya. Nanti bulan depan mungkin kita bikin lagi tim berikutnya untuk mengerjakan project-project QC. Kan banyak tuh, menurut saya ini bagus metode pola pikirnya. Jujur, saya sangat happy karena ada 3 hal yang mendukung keberhasilan Kaizen Event. Pertama adalah kita ada waktu. Yang kedua adalah ada fasilitas. Fasilitas itu hardware and humanware ya terutama. Nah yang ketiga adalah adanya apresiasi dari leader atau top manager. Saya yakin URC akan bisa terus melanjutkan Kaizen Event. URC Indonesia, juang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Kaizen, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sindi Budi Hendrawan dan mewakili PT URC Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada Manufacturing Indonesia yang telah mensupport kami dalam agenda Kaizen Event di perusahaan PT URC Indonesia. Agenda ini sangat luar biasa sekali. Bagaimana saya melihat Manufacturing Indonesia mengemas agenda Kaizen dengan sangat fun sekali. Kemudian fasilitator juga yang sangat expert di bidangnya. Salut untuk Pak Rizky, luar biasa, bisa memberikan pengarahan, kemudian pendampingan kepada tim PT URC Indonesia, sehingga tim kami dapat merasakan pengalaman berkaizen namun tetap fun. Dan hasilnya selama 4 hari, alhamdulillah kita bisa melihat, kita bisa menghasilkan sebuah perubahan yang cukup luar biasa. Seperti contohnya, kita ada 3 tim. Satu tim meningkatkan net production hour. Kemudian tim engineering, dia bisa saving cost dalam Kaizen selama 4 hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu buat Manufacturing Indonesia. Sukses selalu buat Pak Rizky. Sekian dari kami. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kaizen. Wow. Aduh, harus ke bengkel nih. Itu bener. Ya, harus ganti kipas deh. Harusnya abang yang ngerjain. Panggil tukang nih. Panggil tukang mulu. Nih solusinya. Serahkan semuanya sama Tekiro. Wah, emangnya kamu bisa? Tekiro membuat perbaikan, perawatan, perakitan jadi lebih mudah. Berstandar internasional, varian lengkap, dan mudah didapat. Sehingga Tekiro menjadi pilihan terbaik buat kita. Dengan Tekiro, semua jadi mudah. Dan lebih murah. Antara banget kalian.
Tenang, ada Tekiro. Cuma Tekiro, ahli tools yang betul. Hadirkan Tekiro di rumah Anda. Kok sebuti cairan yang bisa lumasin baut, lumasin pedal gas, lumasin pedal rem, lumasin kunci starter. Di Rexcoin aja, Bos. Butuh solusi buat banyak masalah? Di Rexcoin aja, Bos.